I think 8% is very achievable. Sejak awal masa jabatannya, Presiden Prabowo Subianto kerap berambisi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%. Prabowo optimis mimpinya itu bisa dicapai pada akhir masa jabatannya pada tahun 2029. Namun, proyeksi dari berbagai lembaga menunjukkan mimpi Prabowo itu tampaknya akan sulit terwujud. Dalam skenario super optimis Bank Indonesia, Indonesia mungkin hanya akan mencapai pertumbuhan sebesar 7,7% di tahun 2031. Belum lagi ditambah adanya bencana Sumatera dan Aceh yang dikhawatirkan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi oleh sejumlah pihak. Lantas, seberapa besar peluang mimpi Prabowo itu bisa terwujud? Dan bagaimana realitanya? I think 8% is very achievable. As I mentioned to you, for instance, even with this free meal program, we are creating directly 1.5 million jobs. Itu tadi salah satu dari banyak pernyataan optimis Prabowo dalam dialognya dengan Chairman dan Editor-in-Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr. pada 15 Oktober 2025 lalu. Prabowo yakin pertumbuhan ekonomi 8% sangat bisa dicapai karena berbagai program pemerintah Indonesia, salah satunya MBG. Namun, bagaimana perbandingan antara optimisme Prabowo dengan proyeksi dari Bank Indonesia dan lembaga-lembaga lainnya? Melansir dari Kontan, Bank Indonesia telah menerbitkan buku pertemuan tahunan BI atau PTBI tahun 2025. Dalam PTBI itu, BI telah meramal 3 skenario pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2031. Pertama adalah skenario baseline. Dalam skenario ini, Indonesia mungkin hanya mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6% sampai 6,1% pada tahun 2031. BI meramal, skenario ini bisa dicapai jika proyek yang sudah berjalan di tahun anggaran sebelumnya bisa dilaksanakan dengan lancar. Kedua adalah skenario optimis. Dalam skenario optimis, BI memperkirakan Indonesia akan mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1% hingga 6,9% pada tahun 2031. Skenario optimis bisa tercapai jika skenario baseline terlaksana mulus ditambah dengan implementasi proyek-proyek baru yang belum berjalan. Dengan syarat, proyek baru itu memiliki biaya rendah dengan pembiayaan cepat dari APBN. Ketiga adalah skenario super optimis, di mana ekonomi Indonesia diprediksi meroket 6,9 sampai 7,7%. Skenario super optimis ini bisa dicapai dengan syarat skenario optimis berjalan ditambah dengan lahirnya proyek-proyek baru yang belum berjalan dengan biaya relatif tinggi, lebih lama, dan bersumber dari swasta atau luar negeri. Itu tadi berbagai skenario untuk memberi gambaran seperti apa pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah masa jabatan Presiden Prabowo Subianto berakhir dan peluang tercapainya pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 8%. Sekarang kita bahas proyeksi dalam jangka waktu dekat alias setahun hingga 2 tahun ke depan. Pada kuartal 4 tahun 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mulainya memproyeksikan di angka 5,6 sampai 5,7%. Namun karena ada bencana Sumatera dan Aceh, Purbaya menduga akan ada koreksi dan penyesuaian jadi 5,5%. Lalu pada 2026, BI memperkirakan Indonesia baru mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9 sampai 5,7%. Sementara pada 2027, 5,1 sampai 5,9%. Pertanyaannya sekarang, bagaimana penilaian para pakar terkait mimpi 8% Prabowo? Sejumlah pakar memberikan pandangan berbeda terkait potensi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede menilai Indonesia mungkin akan sulit mencapai skenario super optimis di tahun 2031, di mana pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 6,9 sampai 7,7%.
Joshua menilai skenario itu sulit dicapai karena titik tolak pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih di sekitar 5%. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan mungkin hanya akan sedikit di atas 5%. Itu realistisnya. Kalau mau mencapai pertumbuhan 7-8%, perlu adanya lompatan produktivitas dan investasi yang tidak kecil. Tapi Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance, Rizal Taufikur Rahman, memiliki pandangan berbeda. Menurut Rizal, capaian pertumbuhan ekonomi di angka 6,7-7,7% cukup realistis. Karena proyeksi itu dirancang menggunakan pendekatan konservatif terhadap tantangan struktural di Indonesia. Rizal menilai dengan situasi Indonesia yang belum mengalami lonjakan produktivitas, investasi yang masih hati-hati, dan tak adanya perubahan drastis dalam transformasi industri, angka 6,7% bukan hal mustahil. Sementara untuk mencapai pertumbuhan di atas 7%, butuh adanya terobosan kebijakan dan mempercepat pergeseran struktur ekonomi Indonesia. Tapi untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, Rizal cukup ragu. Angka itu dinilai terlalu besar untuk dicapai pada tahun 2029. Menurut Rizal, target itu terlalu berat karena kapasitas pertumbuhan Indonesia saat ini masih di kisaran 5-5,5%. Pertanyaannya sekarang, seperti apa realitas situasi ekonomi Indonesia saat ini? Melihat realitas situasi ekonomi Indonesia saat ini, penting untuk memahami apakah target 8% Prabowo memang realistis atau tidak terlepas dari pandangan para pakar. Berbagai lembaga telah mencanangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 berdasarkan year on year tahun 2025. Mulai dari OECD, IMF, World Bank, AMRO, ADB, Fitch, Moody's, sampai Bank Indonesia. Dari semua perhitungan lembaga itu, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berkutat di level 5%. Hasil prediksi dari berbagai lembaga itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di bawah target pemerintah dalam APBN 2025 sebesar 5,2%. Di tahun 2025 ini pun, ekonomi hanya tercatat tumbuh 5,1% hingga kuartal ketiga. Itu menjadi tanda bahwa pijakan ekonomi pemerintah Prabowo dimulai tanpa lonjakan berarti. Menurut Head of Macroeconomics and Financial Market Research Bank Mandiri, Dian Ayu Justina, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus lebih menggeber belanja negara. Setidaknya, untuk mencapai outlook atau perkiraan pemerintah akan realisasi belanja negara sebesar Rp3.537,5 triliun, pemerintah harus merealisasikan belanja negara sebesar Rp934 triliun dalam 2 bulan terakhir di tahun ini. Tapi, Dian menduga realisasi itu akan sulit diwujudkan mengingat tahun anggaran 2025 hanya tersisa 2 bulan. Dari berbagai proyeksi lembaga resmi, analisis pakar, hingga kondisi fundamental ekonomi saat ini, belum ada indikator yang menempatkan Indonesia di jalur pertumbuhan 8% pada 2029. Bank Indonesia menilai skenario tertinggi baru akan mencapai sekitar 7,7% pada 2031. Sementara proyeksi jangka pendek masih bertahan di kisaran 5%. Dengan pijakan ekonomi yang belum menunjukkan lonjakan berarti, serta tantangan belanja negara dan dampak bencana, peluang mencapai target pertumbuhan 8% dinilai masih sangat terbatas. Kira-kira apa yang akan terjadi jika pemerintah memaksakan pertumbuhan ekonomi 8%? Dan apa resikonya jika pemerintah belum maksimal merealisasikan belanja negara? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.